Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat dan karunia yang dianugerahkannya kepada kita sekalian, sehingga kita sampai pada hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mengisi tausiah pagi kita pada hari ini, hari Ahad, tanggal 1 November 2020, saya masih ingin melanjutkan tema besar kita, yaitu akhlak Nabi Muhammad bagian yang ketiga. Para pendengar yang saya muliakan, dari apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat kita ambil pelajaran bahwa menjadi tugas pokok Rasulullah adalah menjadi pembina masyarakat dan umat. Atau dengan dibangunnya masjid itu, maka masjid adalah menjadi wadah dan sarana untuk pembinaan umat. Pembangunan masjid yang pertama yang dilakukan oleh Rasulullah merupakan momen yang sangat penting. Pembinaan masjid yang dilakukan oleh Rasulullah itu, seperti yang telah digambarkan di atas, harus didasarkan atas keimanan dan ketakwaan. Kerelaan kita untuk membangun masjid sebagai tempat ibadah dan tempat pembinaan persatuan dan kesatuan masyarakat merupakan landasan utama untuk menggalang dan membina persatuan bangsa, terutama dalam ruang lingkup yang kecil, untuk membina persatuan dan kesatuan masyarakat dan umat yang tinggal di sekitar masjid itu. Sebagaimana Rasulullah menggalang persatuan dan kesatuan umatnya sekitar 15 abad yang lalu dengan membangun masjid sebagai salah satu sarana pembinaannya. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu, pembangunan masjid dalam masa pembangunan di era reformasi yang sedang kita jalani sekarang ini juga tidak kalah pentingnya. Sebab pembangunan masjid dan pembinaannya dapat dijadikan wadah dan sarana untuk membina dan menggalang persatuan dan kesatuan bangsa, terutama dalam rangka membina persatuan dan kesatuan warga dan umat yang ada di sekitarnya. Fondasi dan batu pertama yang diletakkan hari ini harus dapat melahirkan batu-batu berikutnya, sehingga pada akhirnya akan berdiri dengan megahnya di sini sebuah masjid yang dapat menjalankan fungsi religius dan sosial dengan sebaik-baiknya. Masjid yang berdiri megah itu akan dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan akan lebih lengkap fungsinya apabila kaum muslimin yang berada di sekitarnya mengisi dan memakmurkannya dengan berbagai kegiatan yang bermanfaat, kegiatan ibadah, kegiatan sosial, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang membawa kepada terbinanya ukhuwah, kegotong royongan, kerjasama, dan persatuan serta kesatuan umat. Untuk itu semua,
Untuk itu semua peran para ulama, umara, kiai, ustaz, dan tokoh masyarakat sangat menentukan. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu, kita menyadari sepenuhnya bahwa persatuan dan kesatuan masyarakat dan bangsa harus kita jaga dan pelihara. Jika terjadi gejolak, pertikaian, perselisihan, dan pertentangan di antara masyarakat dan bangsa kita dalam suasana kebinekaan dan keragaman ini harus segera diatasi secara bersama-sama. Konflik yang terjadi di antara kita sesama bangsa akan merugikan persatuan dan kesatuan kita. Al-Quran telah diturunkan kepada Nabi Muhammad, kemudian menjadi pegangan hidup umatnya seluruhnya, telah memberikan tuntunan yang menyejukkan dalam rangka kehidupan bersama dalam sebuah bangsa yang beraneka ragam. Al-Quran telah menunjukkan bahwa secara fitriah manusia adalah makhluk sosial yang ditakdirkan untuk hidup bersama dengan manusia yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia berbeda dalam banyak hal. Berbeda dalam hal jenis, ada laki-laki, ada perempuan. Berbeda dalam hal suku dan bangsanya. Di Indonesia ada suku Jawa, ada suku Sunda, ada suku Bugis, dan suku-suku yang lain. Yang berbeda dalam hal bahasa, warna kulitnya. Hal ini misalnya dikatakan oleh Allah dalam surah Ar-Rum ayat 22, dan manusia berbeda posisi dan kedudukan sosialnya seperti yang digambarkan oleh Allah dalam surah An-Nisa surah yang keempat ayat 6. Bahkan mereka berbeda agama dan keyakinannya. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam perbedaan-perbedaan itu tidak ada manusia yang memiliki kesempurnaan. Setiap orang pasti memiliki kelemahan dan kekurangan. Hal ini yang dikatakan oleh Allah dalam surah An-Nisa surah yang keempat ayat 28. Keadaan yang berbeda itu antara lain telah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat surah yang ke-49 ayat yang ke-13. Apa kata Allah di situ? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang disampaikan oleh ayat di atas merupakan spirit saling kenal mengenal, meskipun berbeda dalam banyak hal. Saling kenal satu sama lain akan membawa kepada hubungan komunikasi yang kemudian melahirkan ikatan persaudaraan, lalu melahirkan ikatan kasih sayang. Dan semua ini akan bermuara pada lahirnya sikap toleransi dalam bersuku, dalam berbangsa, dan dalam bernegara. Semangat toleransi ini akan melahirkan ikatan yang kokoh dan hubungan yang harmonis di antara individu-individu dan kelompok-kelompok di dalam masyarakat.
Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangsa Indonesia mulai dari Sabang di ujung barat hingga Merauke di ujung timur adalah masyarakat yang majemuk, terdiri atas berbagai suku yang berbeda agama, yang berbeda bahasa lokal, berbeda adat kebiasaan, dan berbeda budaya. Tetapi mereka disatukan oleh pandangan yang kokoh, satu tanah air Indonesia, satu bahasa Indonesia, dan satu bangsa Indonesia dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam suasana kemajemukan ini, persatuan dan kesatuan harus dijaga dan dipelihara, sehingga setiap warga negara dapat menikmati kehidupan yang tentram dan damai. Kemajemukan bangsa Indonesia sama dengan kemajemukan bangsa Madinah yang dipimpin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbedaan pendapat di dalam satu persoalan tidak boleh menjadi hambatan persatuan dan kesatuan, tetapi perbedaan pendapat harus menjadi hiasan bagi persatuan dan kesatuan, bukan menjadi penyakit yang membahayakan keutuhan bangsa. Agama kita telah mengajarkan bahwa perbedaan pendapat di antara umat merupakan rahmat. Tuntunan ini memberikan isyarat bahwa perbedaan pendapat di antara kita tidak boleh menjadi sumber pemecah persatuan dan kesatuan. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah yang saya bisa sampaikan pada kesempatan ini sebagai pencerahan kita tentang kehidupan kebenekaan kita dalam kesatuan dan persatuan. Saya menyampaikan pesan ini dari Timika, Papua pada hari Ahad tanggal 1 November 2020. Semoga ada manfaatnya bagi kita sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.